Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Pemirsa hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan yang penuh dengan janji dan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga tempat, tiga kerja utama telah Allah berikan kepada ini umat, sehingga Ramadan bisa dijadikan sarana untuk menggapai jaminan Allah. Rumah, masjid, dan usaha ajak mengajak dalam kebaikan adalah sarana yang Allah persiapkan kepada ini umat untuk mendapatkan janji dan jaminan Allah. Di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban rahmatullah alaih dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, in asa ruziqa wa kufi, wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah, wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah, wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Rawahu Ibnu Hibban, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan manusia yang berada dalam jaminan Allah. Selama mereka hidup, dijamin oleh Allah. Apabila mereka bertemu dengan masalah, masalahnya dijamin diselesaikan oleh Allah. Dan apabila mereka mati, dijamin dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah orang yang masuk rumah mengucapkan salam. Mereka berada dalam jaminan Allah. Yang kedua, orang yang pergi masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan amalan masjid. Mereka berada dalam jaminan Allah. Dan yang ketiga, orang yang keluar di jalan Allah. Mereka berada dalam jaminan Allah. Hadirin yang mulia, orang yang masuk ke rumah mengucapkan salam berada dalam jaminan Allah. Maksudnya adalah bahwa bagaimana supaya rumah kita hidup dengan amal agama, hidup suasana agama. Ada suasana tilawatul Quran, ada suasana zikir, ibadah dan doa, ada suasana dakwah, ada suasana mahabbah, khidmat dan kasih sayang. Maka suasana rumah yang penuh dengan ketaatan semacam ini, ahli rumah berada dalam jaminan Allah. Diawali dengan masuk rumah, hidupkan amal, mengucapkan salam. Disempurnakan dengan amal-amal di dalam rumah, dengan dakwah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah dan doa, serta khidmat, mahabbah dan kasih sayang di antara ahli keluarga dengan akhlak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, rumah penuh dengan amal ini. Ada suasana tilawatul Quran, ada suasana dakwah, ada suasana zikir, ibadah dan doa, dan ada suasana saling berkhidmat, saling berkasih sayang dengan akhlak yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waman kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang keluar menuju masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan amalan masjid, mereka berada dalam jaminan Allah. Di bulan Ramadan begitu bergairah setiap muslimin dan muslimat, setiap kita untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid. Maka datangnya kita ke masjid, menghidupkan amalan masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan suasana masjid dengan dakwah, dengan taklim, dengan zikir ibadah dan doa, serta dengan khidmat. Maka suasana amal masjid yang seperti ini akan memberikan jaminan kepada orang-orang yang menghidupkan amalan masjid. Yang ketiga, waman kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dan orang yang keluar di jalan Allah, mereka berada dalam jaminan Allah. Dari rumah menuju kantor mencari nafkah untuk anak istri, fisabilillah.
Orang belajar ilmu fisabilillah, membuang duri dari jalan fisabilillah. Segala kebaikan adalah fisabilillah. Tetapi dalam hadis ini para mufasir memaknai fisabilillah dengan li'ilai kalimatillah, mengajak orang kepada Allah. Maknanya dakwah. Di bulan Ramadan suasana dakwah juga hidup di mana-mana. Di televisi, di radio, di media sosial, di rumah, di masjid, di jalan-jalan, di pasar, di kantor. Suasana dakwah telah hidup. Di rumah satu orang ibu akan mengatakan kepada anak, "Wahai anak, besok kita puasa ya." Seorang ayah akan mengatakan, "Wahai istri, besok kita sahur ya." Ini suasana mengajak dalam kebaikan, suasana mengajak dalam ketaatan, suasana dakwah. Maka suasana yang seperti ini juga akan memberikan jaminan Allah. Hadirin pemirsa yang budiman, Ramadan, 3 amal, 3 sarana ini telah wujud di tengah-tengah kita. Maka kita jadikan Ramadan sebagai sarana kepada kita untuk latihan. Bagaimana agar rumah suasananya senantiasa dalam ketaatan, masjid senantiasa kita makmurkan, dan kita senantiasa buat dakwah. Maka apabila 1 bulan penuh kita bisa memaksimalkan sarana ini sebagai sarana tarbiyah, 11 bulan di luar Ramadan akan menjadi kebiasaan kita, akan menjadi tabiat kehidupan kita, akan menjadi perangai, ciri dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau itulah yang wujud dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan jaminannya kepada kita. Selama hidup, rizki kita akan dijamin oleh Allah dan dicukupi. Apabila kita bertemu dengan masalah kita dijamin akan diselesaikan oleh Allah. Dan apabila kita mati, dijamin dimasukkan ke dalam surga. Pemirsa, hadirin dimanapun berada, maka Ramadan sekarang ada bersama kita. Waktu yang mulia, bulan yang mulia, saat yang mulia telah Allah berikan kepada kita. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita bertemu. Jangan-jangan inilah Ramadan yang terakhir. Maka mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini seolah-olah inilah Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga dengan memaknai Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita, kita akan total, kita akan full, kita akan habiskan semua waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang lalu tidak akan mungkin kembali. Waktu yang akan datang belum tentu bisa kita raih. Maka waktu kita adalah hari ini, saat ini. Inilah waktu yang tepat. Inilah saat yang tepat kepada kita untuk meletakkan posisi kita pada puncak ketaatan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Dan melalui 3 sarana tadi, amal kita letakkan sebagai puncak sarana ketaatan di rumah. Masjid kita letakkan sebagai sarana untuk puncak menghidupkan amalan masjid. Dan dakwah kita jadikan sebagai sarana puncak kita untuk mengajak orang dalam ketaatan. Maka jaminan Allah pun akan kita raih. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.